Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Gali Nur Anggraini dari kelas PGMI 6C UIN 1 Tulungagung. Hari ini akan membahas materi mengenai model penjaminan mutu PDCA di lembaga pendidikan. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai petunjuk penggunaan PPT interaktif ini. Berikut adalah simbol atau logo-logo yang akan teman-teman lihat selama menyimak PPT interaktif ini. Yang pertama, tombol home untuk kembali ke menu awal. Lalu ini yaitu kembali ke subbab. Tombol previous kembali ke slide sebelumnya. Tombol X yaitu keluar. Tombol next yaitu lanjut slide berikutnya, dan logo atau simbol pertanyaan ini kembali ke menu petunjuk. Tujuan setelah menyimak PPT interaktif ini, kita dapat memahami model penjaminan mutu di lembaga pendidikan, yakni siklus PDCA. Nah, berikutnya kita akan memasuki bab pembahasan materi yang terbagi menjadi beberapa subbab, yaitu pengertian, manfaat, proses, kelebihan dan juga kelemahan siklus PDCA. Yang pertama adalah pengertian. PDCA yaitu singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act, yang artinya rencanakan, kerjakan, cek, dan tindak lanjuti, adalah suatu proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif yang umum digunakan dalam penjaminan mutu. Model manajemen ini dicetuskan oleh Walter Shewhart pada tahun 1930 dan dikembangkan oleh Edward Deming dengan tujuan untuk proses perbaikan perusahaan, lembaga, atau individu. Model ini ialah suatu proses transformasi menuju perbaikan mutu secara berkelanjutan. Berikutnya adalah manfaat. Manfaat dari penerapan siklus PDCA yang pertama yaitu memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi. Yang kedua, sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem organisasi. Yang ketiga, menyelesaikan serta mengendalikan suatu masalah dengan pola yang runtun dan sistematis. Yang keempat, kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja. Dan yang terakhir adalah menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas. Berikutnya yaitu proses. Pada tahap proses atau tahapan dari siklus PDCA ini terdapat 4 tahap, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Yang pertama, Plan, yaitu mengarah pada tindakan perencanaan sebuah sasaran yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Perencanaan yang dilakukan melibatkan proses identifikasi tentang masalah-masalah atau kekurangan yang dimiliki organisasi untuk dicarikan solusi berdasarkan data yang diperoleh dari sebelumnya, seperti data kepuasan pelanggan, layanan, dan harapan dari produk yang dikeluarkan. Tahap yang kedua yaitu Do. Pada tahap ini adalah melakukan perencanaan sebagai sebuah proses yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping itu, pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada rencana awal yang telah disepakati. Ini penting dipahami supaya apa yang dilakukan tidak keluar dari target yang hendak dicapai, sehingga hasilnya juga akan tergambar sesuai dengan tujuan. Tahap yang berikutnya adalah tahap Check. Evaluasi terhadap sasaran dan proses serta melaporkan apa saja hasilnya. Melaporkan apa saja yang ditemukan, baik kekurangan maupun keunggulan, baik sesuai spesifikasi di awal perencanaan ataupun sebaliknya. Di sini perlu untuk mengaudit eksekusi rencana yang telah disusun dan melihat apakah rencana awal benar-benar terlaksana. Jika ada yang salah selama proses, kita perlu menganalisisnya dan menemukan akar penyebab masalah. Manfaat dari evaluasi ini yaitu yang pertama, sampai seberapa jauh pelaksanaan cara penyelesaian masalahnya telah sesuai dengan rencana telah disiapkan. Yang kedua yaitu bagian mana kegiatan yang berjalan dengan baik dan mana yang belum berjalan dengan baik.
Yang ketiga adalah apakah sumber daya yang dibutuhkan masih cukup tersedia. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah cara penyelesaian masalah yang sedang dilakukan memerlukan perbaikan atau dapat memeriksa pelaksanaan cara penyelesaian masalah dengan cara checklist ataupun kontrol diagram. Berikutnya yaitu tahap H atau melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan, yaitu action. Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan pada hasil analisis di atas. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. Materi berikutnya adalah kelebihan. PDCA memiliki 4 kelebihan. Yang pertama, berkesinambungan. Dengan adanya implementasi yang berkesinambungan, tepat dan dijalankan dengan konsisten, tentunya akan mampu memberikan peluang terkait kontrol dan analisa, sehingga tiap kegiatan yang dilakukan akan selalu tepat dan bisa dipantau setiap perkembangannya. Yang kedua, yaitu alurnya mudah dipahami. Seluruh alur yang ada pada PDCA sifatnya lebih statis, namun tiap tahapannya sangat mudah untuk dipahami oleh banyak orang, sehingga lebih memudahkan pihak manajemen dan perusahaan untuk memperkenalkan dan juga mengimplementasikannya dalam operasional perusahaan. Kelebihan yang ketiga yaitu perkembangan yang berkelanjutan. Tiap bagian yang ada pada proyek di dalamnya akan melalui tahapan yang sama secara terus-menerus untuk bisa memastikan kesalahan tersebut bisa diperbaiki dan juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan situasi terkini lembaga. Dan yang terakhir adalah mendeteksi resiko sedini mungkin. Saat suatu perencanaan sudah ditetapkan dengan metode yang lebih terstruktur, maka pengendalian manajemen risiko, dampak negatif atau berbagai hambatan akan bisa diperkirakan atau bisa dideteksi dari jauh-jauh hari. Berikutnya adalah materi mengenai kelemahan. Kelemahan dari PDCA yang pertama yaitu statis. Karena alur di dalamnya hanya berkutat pada siklus plan, do, check, dan act, sehingga tidak bisa diimplementasikan pada berbagai proyek yang harus ditinjak secara paralel. Jika nantinya ada perubahan, maka proses perubahan tersebut memerlukan waktu yang sangat lama karena harus kembali lagi ke siklus awal. Kelemahan yang kedua yaitu proses harus beruntun. Jika ada seseorang saja yang tidak mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, maka konsep ini akan menjadi sia-sia. Dan kelemahan yang ketiga yaitu implementasi yang tak saling berhubungan. Pada pelaksanaannya, banyak proses yang melewati tahapan X, namun tidak dilakukan seperti seharusnya. Implementasi tersebut tidak dilakukan dengan aktif sehingga ketika ada proyek baru, cara ini tidak bisa membuahkan hasil seperti sebelumnya. Berikutnya adalah contoh dari penerapan siklus PDCA. Nah, contohnya yaitu pada tahap plan, kesadaran literasi di suatu madrasah dinilai rendah. Nah, di sini kita harus menemukan penyebab dari masalah yang ada, yaitu kesadaran literasi indah ini. Penyebabnya yaitu dari rendahnya kesadaran literasi adalah belum adanya kebiasaan membaca sejak dini dan keterbatasan sarana dan prasarana membaca. Nah, setelah diidentifikasi masalah yang dilakukan, barulah kita dapat menyusun berbagai rencana strategis yang berorientasi pada peningkatan tingkat literasi siswa. Pada tahap berikutnya yaitu tahap do, rencana yang telah kita tetapkan pada tahap plan tadi kita implementasikan dengan cara mengadakan program literasi 15 menit setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, sekolah harus menyediakan buku yang akan dibaca. Pada tahap berikutnya yaitu tahap cek. Pada tahap ini dilakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program yang sedang berjalan serta sejauh mana hasil yang sudah dicapai. Dalam hal ini dilakukan monitoring terhadap kesesuaian program yang dijalankan dengan tujuan yang telah digariskan sebelumnya. Nah, pada contohnya yaitu sekolah meninjau apakah siswa sudah benar-benar membaca. Nah, sekolah juga bisa menerapkan suatu teknik yaitu dengan melakukan kegiatan menyampaikan kesimpulan dari buku yang mereka baca.
Jadi siswa diminta untuk menyampaikan kesimpulan dari buku yang mereka baca. Tahap yang terakhir yaitu tahap X. Pada tahap ini dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses serta hasil yang diperoleh dari program yang dilakukan untuk kemudian dirumuskan tindak lanjutnya. Nah, contohnya yaitu masalah yang terjadi adalah buku yang bisa dibaca kurang. Dari proses tadi, masalah yang timbul adalah buku yang bisa dibaca oleh siswa kurang bervariasi. Nah, solusi dari sekolah yaitu pengadaan buku yang lebih baru dan bervariasi. Nah, dari pembahasan materi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya PDCA adalah suatu model siklus yang dilakukan dalam rangka proses perbaikan mutu secara berkelanjutan. Manfaat dari diterapkannya siklus ini adalah memudahkan pemetaan wewenang di sebuah organisasi, membentuk pola kerja dalam perbaikan organisasi, menyelesaikan suatu masalah lembaga, dan yang lainnya. Proses dari siklus PDCA yang pertama adalah plan, yaitu identifikasi masalah dan menetapkan tujuan. Yang kedua, do, yaitu melakukan perencanaan. Yang ketiga, check, yaitu melaporkan apa saja hasilnya. Dan yang terakhir adalah act atau tindak lanjut. Nah, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan berkewajiban menyediakan dan memberikan bantuan dalam pemenuhan standar. Agar lembaga pendidikan Islam eksistensinya terjamin, maka harus menjalankan proses penjaminan mutu pendidikan yang diselenggarakannya. Mengingat karena penilaian stakeholders senantiasa berkembang, maka penjaminan mutu juga harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan. Berkaitan dengan perbaikan mutu, dijelaskan oleh Deming sebagai proses yang tidak pernah berhenti. Hasil penerapan PDCA membuat sebuah lembaga menjadi lebih efisien, efektif, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Nah, setelah kita menyimak materi tadi, kita melakukan kuis. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan dari dikembangkannya siklus PDCA? A. Proses perbaikan perusahaan. B. Proses perbaikan lembaga. C. Proses perbaikan individu. D. Semua benar. Apakah jawabannya A? Ternyata salah. Jawaban yang benar adalah D. Pertanyaan yang kedua. Apa yang perlu diperhatikan pada tahap do? A. Mengacu pada rencana awal yang telah disepakati. B. Target. C. Proses sebelumnya. Dan D. Data yang sudah ada. Jawabannya adalah C. Salah. Jawaban yang benar adalah A. Nah, soal yang ketiga yaitu berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari evaluasi pada tahap cek adalah A. Sampai seberapa jauh pelaksanaan cara penyelesaian masalah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. B. Untuk mengetahui apakah sumber daya yang dibutuhkan masih cukup tersedia. C. Memutuskan tujuan. Dan D. Untuk mengetahui bagian mana kegiatan yang berjalan baik dan bagian mana yang belum berjalan dengan baik. Jawaban yang benar adalah apakah B? Salah. Jawaban yang benar adalah C. Pertanyaan berikutnya nomor 4 yaitu mengapa PDCA dikatakan dapat mengembangkan bisnis yang berkelanjutan? A. Tujuan PDCA jelas. B. Tidak beresiko. C. Prosesnya yang berurutan. Dan D. Proses yang akan terus sama melalui tahapan yang sama. Jawabannya adalah apakah B? Salah. Jawaban yang benar adalah D. Soal yang terakhir, mengapa PDCA dikatakan manajemen yang statis? A. Karena rumit. B. Karena alurnya hanya berkutat pada satu siklus. C. Karena harus berurutan. Dan D. Karena ideal. Jawabannya adalah apakah A? Salah. Jawabannya adalah B. Karena alurnya hanya berkutat pada satu siklus saja. Nah, dari 5 soal tadi, berapa soal yang kalian jawab dengan benar? Nah, berikutnya untuk evaluasi, buatlah contoh mengenai implementasi siklus PDCA di lembaga pendidikan.
Sekian penjelasan pada materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.